Emang batangan abang sendiri juga ya? Iya. Ya. Merawat itu udah berapa tahun bang dari pegangan abang? Yang ini udah setahun saya pegang. Setahun. Ya, sebelum itu saya bawa Scania ikan ampungnya. Nah bisa beredar di sosial media ada julukannya Leonidas itu gimana ceritanya itu bang? Itu artinya apa gitu loh bang? Kan belum banyak orang yang tahu itu bang. Itu panglima perang yang orangnya rendah hati, pemimpinnya yang pemimpin panglima perang itu orangnya rendah hati, terus tidak pernah memerintah bawahan dan bijaksana serta kuat. Nah, itu artinya. Nah, kenapa sih bisa jadi Leonidas? Nah, ya kami di Sumber Arta. Mobil ini mau ngelem di Jombang pertama. Iya. Jombang. Jadi dibenerin lah joknya, dibawalah ke pool SCH Ngenyon. Nah saya benerin di dalam, bersih-bersih. Kami ini sama anggotanya tuh nempelin stiker di depan. Saya nggak tahu apa yang ditempelin. Begitu saya lihat Leonidas, ya udah saya nggak openin, udah itu aja gitu kan ya. Saya nggak tahu arti, nggak tahu apa, terus jalanlah dengan tempelan stiker itu. Oh, berarti Leonidas itu adanya nama tersebut udah posisi di Jakarta ya bang ya? Itu kan nama Kang Enyong, karena kan itu dulu Leonidas itu kan mobilnya Kang Enyong di yang STH pakai nama Leonidas. Enggak, saya pikir udah dari sana kebetulan sama itu namanya gitu. Enggak ada. Itulah dibuat Leonidas, terus ada pas lebaran dia datang ke Bangka jumpa saya, itulah ada YouTuber yang nanya arti Leonidas, itulah dia ceritakan. Nah terus setelah ini dikembalikan sama saya 144 disuruh rawat. Nah nama Leonidas itu saya angkat lagi, saya buatlah jadi nickname-nya 144 tetap Leonidas. Tapi ya, yang belum terpasang aja ya? Iya belum terpasang. Kenapa sih harus Leonidas? Itu yang bersejarah bagi saya, kenapa harus Leonidas. Dan Leonidas itu yang menceritakan, dan Leonidas itu yang buat saya jadi perjalanan Haryanto itu perjalanan nyampe ke PO Haryanto ya bang. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama Leonidas ini nih, jelasin langsung sama pawangnya nih. Nah tapi ini tadi abang udah sempet bawa Scania ya, yang di Aceh ya. Di Aceh ya. Nah, itu yang Scania yang tronton atau yang biasa? 360 kan yang 6 roda. Oh yang 6 roda ya. Kalau yang tronton kan kapas itu. Apalagi kalau mau nanya kan driver pengemudi dari mobil pribadi, truk nyampe ke bis itu silsilahnya dari pihak keluarga apa emang ada? Enggak. Pengemudi pak? Enggak ada. Enggak ada. Keluarga itu bapak saya orang pendidik ya, bapak saya guru. Dari awal saya itu dituntut untuk jadi untuk kuliah, sekolah, untuk supaya bisa jadi PNS. Tapi ya di keluarga cuma saya yang melenceng satu. Nah, hobi saya dulu di mobil. Bukan melenceng pak, orang itu menemukan lokasi kerja itu sesuai titik kenyamanan masing-masing. Terus hobi saya di mobil, ya udah terus jadi supir. Terus awal saya adalah begitu tamat sekolah saya bisa punya penghasilan jadi supir. Berarti awal mula dari hobi bisa jadi mata pencarian buat nafkah keluarga. Terus sampai sekarang saya punya anak sekolah kuliah tetap saya nyetir. Anak udah berapa pak? Anak 5. Anak 5. Berarti udah punya cucu ini? Cucu satu. Itu gini loh. Kalau kita cerita itu satu nikmat kesehatan yang masih diberikan sama kita. Bersyukurlah. Gitu. Bener-bener jawaban yang bijak. Ini jangan-jangan terpindah lagi ke seberang susah lagi nyari orangnya gitu. Nah, itu sih sudah. Karena kan dari sisi umur, dari sisi keluarga, dan nggak masanya lagi loh kita itu lompat-lompatan, nggak masanya lagi. Tapi ada kemungkinan nggak bang dari teman-teman abang atau saudara-saudara abang yang masih di Sumatera ya kan, abang melihat abang di PO Haryanto ini ada yang minat, bang saya ngikut lah, saya ngikut gitu. Untuk itu sih sebenarnya ada, tapi ibaratnya kan gini, saya nggak menanggapnya bukan sombong, bukan terus ini bukan,
belum tentu saya nganggapnya itu belum apa iya. Nah, karena kan kayak saya bilang saya itu berkah yang saya cari kemarin. Nah, kalaupun nanti ada kawan-kawan yang seperti apa memang niat mereka itu sama seperti saya kan enggak, karena kan penghasilan ya mungkin lebih besar di sana kan gitu. Tapi kan nyari kenyamanan itu paling susah, Pak. Nah, kan tidak semua orang bisa menemukan kenyamanan itu. Nah, belum tentu orang tersebut bisa jadi abang, ya kan? Ya. Begitu juga sebaliknya. Kenyamanan itu kan nggak tentu dijumpai sama semua orang. Saya mungkin jumpa kenyamanan di area yang tertutup, yang lain-lain tidak kan gitu. Makanya saya nanya begitu tuh, tadi kan saya ngobrol sama adik ipar, abang ya? Adik ipar Ya. apa kakak ipar? Adik ipar. Ya, nyusul Bang Ian ke sini, apa kemungkinan juga beliau kemarin, juga minat untuk Kopi Haryanto kayak gitu. Dia juga bawa bus di sana, terus dia kemarin naik sama bus Pelangi kemarin. Tapi kemarin dia bilang, abang di mana? Saya bilang di Jawa, dia main ke rumah, mau di sini dulu lah katanya, karena dia masih bujangan ya udah di sini. Saya bilang, terus dia tanya, kalau saya mau kerja situ bisa nggak? Ya bisa aja, tergantung perusahaan, terima apa enggak. Ya, kan gitu. Satu itu, kedua rezeki beliau. Iya, itu jodoh nggak di sini. Jodoh sama enggaknya, itu balik ke situ nanti. Tapi itu artinya saya tidak mau bahas itu ya. Iya. Karena kan nanti loh, nanti ada penilaian itu. Saya penilaian yang paling saya takuti. Karena semua hal yang kita kerjakan itu kan dari penilaian orang. Benar. Dari penilaian itu yang saya takuti. Nah ini kan abang sendiri saya melihat viral nih di media sosial, mau utamanya di YouTube ya, di YouTube dan di media sosial yang lainnya. Gitu. Kalau ada kreator-kreator YouTube yang istilahnya nyodrek abang, kayak saya sendiri begini minta waktu abang, itu pribadi abang sendiri ngerasa terganggu gak sih bang? Ya kan tadi sebenarnya gini, tadi udah saya bilang sebatas tidak mengganggu kerjaan saya. Karena apa? Ada hikmah loh di situ. Saya ditonton orang, paling tidaknya dari 10 atau 20 orang yang nonton, 3-4 orang mengucapkan mudah-mudahan Bang Sofyan sehat terus, mudah-mudahan rezekinya lancar. Nah, yang saya terima itu ucapan itu. Nah, ucapan itu yang nggak mampu saya beli. Doa orang tersebut ya? Iya, intinya doa orang itu saya itu nggak mampu saya beli. Nah, jadi tetap mereka berdoa. Ya mungkin dengan seperti posting saya, disitulah saya mengucapkan terima kasihnya kan gitu. Nah, jadi mau nyodrek saya silakan, yang penting tidak mengganggu kerjaan saya dan saya tidak kaitkan dengan hal-hal materi lain. Silakan saja kan gitu, sebatas tidak menyalahi dan tidak menyinggung pribadi seseorang itu aja, sama perusahaan dan tidak ganggu jam saya di perusahaan itu aja. Dan jangan pernah menanyakan tentang perusahaan saya, karena toh saya juga karyawan bukan pemilik perusahaan. Ada kesan-kesan tersendiri nih bang, susah senangnya selama ini yang abang jalani? Kalau saya sih sementara saya terima masih senang ya. Susahnya belum. Mudah-mudahan selanjutnya senang terus ya. Sampai seterusnya. Kan gitu kan. Karena kan susah itu tergantung di diri kita menilainya loh. Kalau kita nilai hal yang ini perasaan kita tidak kita akan jadikan itu beban, ya pasti susah kan gitu ya. Kalau kita anggap ini satu tanggung jawab, ya pasti sebenarnya susah gitu aja. Nah perbedaannya kalau melayani penumpang di Sumatera sama melayani penumpang di Pulau Jawa itu apa Pak? Ada perbedaan. Di Sumatera itu yang kebanyakan saya beli, saya sampai. Nah, di Jawa saya beli, saya nyaman, tapi saya sampai. Nah, itu. Jadi kan berbeda. Kenapa sih saya bilang berbeda? Tingkat tempat duduk saya harus di sini, itu harus di situ. Kalau di Jawa, sementara kalau di Sumatera sih enggak. Ada tempat duduk, ada mau dia duduknya di tengah, mau di belakang, mau di depan, yang penting duduk gitu. Nah, itu bedanya. Jadi Sumatera itu beli sampai, Jawa itu beli nyaman gitu. Tapi kalau hitungan menurut abang pribadi, ya semua tanggung jawab sih berat ya bang ya.
semua tanggung jawab berat. Nah, kira-kira tanggung jawab beratan di sini apa sana? Sama. Semua tanggung jawab itu sama. Sebagai driver itu tanggung jawab sama, tetap yang kita bawa itu manusia. Nah, itu aja, sama. Jadi perbedaannya di cara kita melayani aja. Itu cuma yang berbeda. Nah, kalau mengenai perawatan armada, Bang, perawatan armada itu lebih berat di Jawa atau di Sumatera, Bang? Kalau untuk perawatan sih sana lebih berat perawatan. Kenapa? Mekanik susah, itu satu. Spare part susah. Jadi tetap harus bela-belain. Ya, kalau masih sih istilahnya di sini kalau masih bisa diakalin dulu, jangan ganti gitu. Jadi lebih berat di sana dengan di sini. Dengan di sini yang pertama seperti Haryanto yang perusahaan sudah besar, porsinya masing-masing sudah ada mekanik, sudah ada segala macamnya kan gitu. Terus juga di spare partnya gitu juga. Saya bilang gampang sih nggak gampang juga kan gitu kan. Tapi yang jelasnya untuk nyarinya itu gampang. Akses belinya lebih dekat ya. Salam-salamnya Bang untuk semua mitra ya Bang. Ya. PO Haryanto yang udah lebih senior dari Abang apa nih? Semua pasti salam ke semua pemirsa atau semua senior saya yang di Haryanto. Itu kan semuanya senior ya. Iya. Saya juga ucapin salam. Semoga sehat, walafiat, dan diberi terus keselamatan oleh Yang Kuasa. Dan udah rezeki sama-sama gitu. Saya kalau untuk pemirsa ya terima kasih banyak. Banyak yang udah doakan saya, yang telah support saya, yang telah dukung saya, ya terima kasih banyak. Yang secara tidak langsung saya tidak mampu balas ya dengan apapun, yang bentuknya materi, yang bentuknya yang balasnya itu ya akhirat. Untuk perusahaan PO Haryanto dari Abang pribadi apa? Ya harapan PO Haryanto yang mudah-mudahan maju terus, sukses terus, dan itu ya berkah terus supaya bisa lebih maju, lebih sukses dari yang sekarang. Amin. Kalau baik sih udah, mudah-mudahan jadi yang terbaik. Ya, mudah-mudahan jadi yang terbaik dan juga itu juga untuk Pak Haji, mudah-mudahan terus diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Sama satu lagi nih salam-salamnya untuk para kreator YouTube sama Haryanto Iya, Mania. untuk kreator YouTube sama manianya Haryanto, terima kasih banyak yang sudah ikut saya, dan itu dengan saudara-saudara itu ikut semuanya. Saya pertama dikenal orang, yang keduanya saya didoakan oleh orang, terus ya itu kan hidup itu saling berkaitan ya, saling memerlukan dan saling diperlukan, saling memanfaatkan, saling dimanfaatkan. Nah, itulah dia. Ya, pokoknya doa dari saya sama teman-teman mudah-mudahan Bang Sofyan betah di PO Haryanto ya kan, rezekinya lancar barokah buat keluarga lah intinya ya, gitu Bang. Pokoknya yang Abang bilang tadi udah faktor U yang sekian, kalau bukan buat keluarga buat apa lagi ya gitu Bang. Ya mudah-mudahan betah, barokah, lancar ya kan, nyaman. Ya. Jadi nggak sia-sia Bang merantaunya dari seberang ke tanah Jawa gitu ya Bang ya. Saya terima kasih. Ya, ini teman-teman juga saya makasih buat adik iparnya Bang Sofyan ini ya, yang paling ganteng tapi urung adus ya. Yang penting Bang Yan sehat selalu. Banyak makasih. Sayanya mudah-mudahan doa saya tadi terijabah buat Abang ya. Ya. Jangan kapok Bang, mungkin next time waktu berikutnya mungkin saya masih mau Insya ganggu Allah. waktu Abang lagi ya. Dan juga Hanya dikasih umur panjang masih bisa ketemu lagi ya. satu lagi dengan kawan-kawan YouTuber yang kontak saya juga kadang-kadang ada hal yang tersilap, terlupa, ada salah, ada ini yang mohon dimaklumi, yang namanya manusia. Manusia. Iya. Gitu. Ya kan nggak sengaja gitu Bang ya. Iya, mungkin ada yang tidak sengaja atau mungkin ada hal yang tersengaja, tapi yang namanya tersengaja itu punya faktor. Nah, faktor saya kelelahan atau faktor saya capek, atau mungkin faktor saya lagi kerja. Benar. Terima kasih Bang. Dan pokoknya cepat beres armadanya terus melayani penumpang lagi lah. Insya Allah.